adik-adik semua, selamat Paskah. Pada hari istimewa ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus sahabat kita. Ya, kita mau ajak adik-adik semua merayakan ibadah di rumah bersama keluarganya. Tapi kakak minta adik-adik siapkan 1. Alkitab dan buku catatan. 2. Siapkan hati dan ikuti ibadah online ini secara aktif. Adik-adik bernyanyi, mengangkat tangan, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan pujian kami, terimalah Tuhan penyembahan kami. Dan berbicaralah Tuhan melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Halo adik-adik, apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Tentu siap Kak. Kakak-kakak di belakang sudah siap? Siap. Kita mau sama-sama katakan Jesus is my best friend. Say, Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend, he's always there for me. Wah, kita punya Tuhan yang sangat baik, yang mau jadi sahabat kita. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend, he's always there for me. He's always there for me. Once more. He's always there for me. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kak, masih punya tenaga nih? Masih dong. Masih Kak. Adik-adik juga masih punya tenaga kan? Masih ya, kita mau menghancurkan musuh karena kita dikasih kuasa sama Tuhan. Semua tepuk tangan. Diberi
Siapa di sini yang percaya kalau kita semua dikasihi Tuhan? Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita udah mau mati di kayu salib untuk kita? Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Dia melakukan lebih dari apa yang seharusnya ia lakukan. Karena dia mengasihi adik-adik dan juga kakak. Kita mau nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but he gave it all when he gave his son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and he gave his life so we could live. No matter how this world will test me, I know how much Jesus loves me. He is all I ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God forgave. He didn't have to give so much, but he gave it all when he gave his son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and he gave his life so we could live. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I ever need. All I ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God forgave, God forgave, God forgave, God forgave. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang rela mati bagi kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
panggil dari tadi nggak denger-denger. Aku sampai kaget. Iya, lagian kamu lagi ngapain sih? Aku lagi bahagia karena lagi mau hias telur Paskah. Telur Paskah? Iya. Apa itu? Nggak tahu. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Masa nggak tahu? Oh, kalau itu aku tahu. Terus? Terus ada lomba menghias telur. Nanti dapat hadiah. Hah? Hadiah? Ya, Aku juga mau. Kalau gitu aku mau ikut. boleh. Mana telur kamu? Tidak bawa. Cepet cari. Kayaknya kamu punya 2 telur. Iya, itu buat aku menghias supaya jadi juara 1. Nah, kalau gitu aku minta telur kamu aja. Nggak boleh, sorry ya. Itu akan aku hias supaya jadi juara 1. Wah, kamu pelit banget sih, cuma minta 1 aja, masa nggak boleh? Sorry, tidak boleh. Aku sudah rencanakan jadi juara 1 pakai 2 telur. Udah aku ambil aja lah, cuma 1 doang. Stop, Cuma 1. itu telur spesial. Aku mau. Aduh, Oh. kamu teman aku kok begitu sih? Itu salah kamu. Kamu teman aku kok gitu? Telur hias aku rusak. Itu salah kamu pelit. Kamu teman aku kok gitu? Ya, kamu pelit. Kamu kok gitu? Aku nggak mau temenan sama kamu. Ya udah, aku juga nggak mau temenan sama kamu lagi. Mau temenan lagi. Sana temenan sendiri. Kamu pecahin telur Paskah aku. Kamu yang salah. Hei. Aduh, kalian kok malah berkelahi? Ini nih Kak Rudi, dia ini pelit banget, cengeng, bawel lagi. Di perayaan Paskah ini harusnya kalian suka cita. Kok malah ada yang menangis, ada yang malah berkelahi? Ini dia, aku mau minta telurnya 1, dia pelit banget gak boleh, terus jatuh gara-gara dia. Oh, ya sudah. Pecahin telur Paskah aku. Dengar, di dalam perayaan Paskah ini itu bukan hanya tentang telur, tapi tentang kasih. Perayaan Paskah sebaiknya kalian ingat, kalian itu saling mengasihi sebagai teman. Mau nggak kalian saling memaafkan? Ayo, nggak usah malu-malu. Ya udah deh, aku minta maaf duluan. Aku minta maaf ya. Nah, bagus. Iya. Gitu dong. Iya. Aku maafin. Iya. Aku maafin. Oke. Wah, aku senang sekali melihat kalian sudah berbaikan. Nah, sekarang yuk sama-sama kita akan merayakan Paskah. Ya? Oke Kak. Ya udah, kalau gitu kita mau cari telur bareng-bareng deh Kak. Oke, kita hias bareng, jangan pecahin lagi ya. Iya, baik-baik ya. Dadah. Dah. Dadah Kak Rodi. Dadah. Wah, adik-adik, ingat ya, perayaan Paskah itu bukan hanya tentang soal telur, ataupun hadiah, ataupun permainan games. Ingat, kita merayakan Paskah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Memperingati bahwa sahabat kita, Yesus Kristus, itu hidup. Nah, sekarang kakak mau mengucapkan selamat Paskah kepada semua adik-adik. Selamat Paskah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Paskah itu sebenarnya memiliki arti yang sangat indah sekali. Yuk sekarang ya, Kak Rudi akan lihat di Alkitab. Alkitab kalian sudah siap ya? Nah, di dalam Alkitab, kalian di rumah bisa bersama-sama Kak Rudi melihat apa sih sebenarnya arti Paskah itu? Begini, semua manusia itu sudah berdosa
Alkitab menyatakannya. Yuk sama-sama kita buka. Roma pasal 3 ayat 23. Kalian bisa buka ya di rumah ya. Isinya apa sih Kak? Isinya mengatakan bahwa Kak Rudi, semua orang-orang yang ada di dunia ini sudah berdosa. Oh, kita semua ini sudah berdosa. Dosa itu apa ya? Ada yang bisa sebutkan kira-kira di rumah? Apa sih dosa itu? Ya betul, dosa itu semua perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, Kak Rudi pernah Kak Rudi pernah mencuri. Kak Rudi juga pernah melakukan dosa berbohong. Dan Kak Rudi juga pernah tidak taat kepada papa dan mama. Itulah dosa. Dan Alkitab mengatakan, semua orang, bukan cuma Kak Rudi, berdosa. Aduh, di dalam Alkitab juga, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Yuk sama-sama ya, kita akan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena Allah sangat mengasihi kita, Dia mengirimkan satu-satunya anak yang disayangi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan Yesus Kristus untuk kita semua. Yesus mau menjadi sahabat kita. Dia mau menyelamatkan kita dari dosa. Contohnya seperti ini. Ketika kita di jalan, lalu Kak Rudi misalkan melanggar rambu lalu lintas. Kira-kira apa yang terjadi? Prit! Pasti Pak Polisi akan menangkap Kak Rudi. Kak Rudi ditangkap dan Kak Rudi kemudian sesuai dengan peraturan harus menerima hukuman. Seperti itu juga kita. Karena kita berdosa, kita harus menerima hukuman. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah mau menyelamatkan kita. Dia tidak ingin manusia itu binasa. Dia tidak ingin manusia itu hilang. Dia ingin agar manusia yang berdosa itu bisa kembali dipulihkan sehingga bisa bersama-sama dengan Allah yang kudus, yang suci. Itulah yang Tuhan mau. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara Allah bisa menyelamatkan kita? Bagaimanakah Yesus Kristus itu bisa menyelamatkan saya, kamu, kita semua? Apakah Tuhan Yesus lalu kemudian dengan kekuatannya, Dia menghancurkan semua musuh dan menyelamatkan kita? Atau Tuhan Yesus melakukan hal yang lain? Di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan Yesus sesudah berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan. Di sana Dia mengalami penderitaan. Dia dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukan. Kamu pernah nggak dituduh melakukan sesuatu yang salah, padahal kamu nggak lakukan? Pasti protes ya. Kamu ya yang memecahkan piring ini. Enggak, bukan aku. Karena yang sebenarnya memecahkan adalah seekor kucing. Kita protes. Karena kita merasa benar. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Walaupun Tuhan Yesus dituduh melakukan sesuatu yang salah, Tuhan Yesus diam. Dia tidak membela dirinya. Walaupun orang-orang bilang, dia bersalah, dia berdosa, dia sudah menghina Allah. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus rela membiarkan dirinya ditangkap. Padahal dia itu adalah anak Allah. Anak Allah yang mempunyai kuasa. Kalau dia mau, kalau Tuhan Yesus mau, bisa aja dia bilang, oh Tuhan tolong aku. Bapa di surga bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Dia rela memberikan dirinya untuk ditangkap. Dan dia rela untuk disiksa, dipukul, menerima semua penghinaan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak bersalah,
tetapi dia mau menerima kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan Kak Rudi, kesalahan kita semua, kesalahan kamu, semua kesalahan manusia di dunia ini Tuhan terima. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus rela menerima semua kesalahan itu di dalam dirinya. Berbohong, dia terima kesalahan itu. Mencuri, dia terima kesalahan itu. Melawan orang tua, Tuhan Yesus terima kesalahan itu. Tuhan Yesus tidak melawan. Dan Alkitab menceritakan, Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Sahabatku, sahabat yang kusayangi, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya agar aku hidup. Dia rela memberikan hidupnya di kayu salib, dan dia rela memberikan hidupnya supaya aku bisa hidup. Semua itu karena kasih. Semua itu karena sahabatku sangat mengasihi. Karena Allah sangat mengasihi kita. Itulah cara yang dilakukan oleh Bapa di surga. Cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang lain gak bisa lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Gak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Mari kita saksikan film ini untuk mengingatkan kita betapa besarnya penderitaan, betapa besarnya perjuangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita saksikan. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang beri dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Yesus dibawa pada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah penguasa Romawi yang paling jahat. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia,
Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami dan enyahkanlah orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Kamu, cambuk dia! Dia tidak akan dibunuh, kan? Ayo bangun! Kalian minggir! Kamu, siapa namamu? Simon dari Kirene. Sini kamu. Tulisan apa itu ya? Raja orang Yahudi. Kalau ia raja, kenapa ia dianiaya? Aku tak tahu. Ada apa? Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, untuk menjelaskan hal itu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Yohanes 15 ayat 13. Ini menjadi ayat hafalan selama 1 bulan ini. Karudi percaya, kalian semua bisa menghafalkannya. Ya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus Kristus membuat kita diselamatkan. Kasih Tuhan Yesus Kristus membuat dia rela memberikan hidupnya. Itulah sahabat kita. Kalian hafalkannya ayat ini, ingat baik-baik. Nanti kamu bisa minta tolong kepada ayah, ibu di rumah untuk bisa menghafalkannya. Ya, adik-adik, semua tidak berhenti sampai kematian Yesus. Tidak. Tuhan Yesus kalau cuma sampai mati, sudah seperti itu, percuma. Gak ada gunanya. Tetapi Alkitab mengatakan pada hari ketiga terjadi peristiwa yang besar. Peristiwa yang sangat menggemparkan kota Yerusalem pada saat itu. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang pada hari itu, wanita-wanita, perempuan-perempuan, mau datang ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah, wangi-wangian. Mereka mau melihat tubuh Yesus. Tetapi ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka kaget. Kok terbuka pintunya? Padahal kan harusnya ditutup sama batu yang besar. Kenapa bisa sudah terbuka? Mereka semua bingung. Lalu Maria melihat ke dalam. Tuhan Yesus tidak ada lagi tubuhnya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan tentara-tentara mengambil lalu menyembunyikannya. Atau ada orang
yang mengambil yang gak suka sama Tuhan Yesus, mayatnya diambil, tubuhnya diambil dan dibawa pergi. Apa yang terjadi? Maria segera kembali pulang dan dia bilang sama teman-temannya, kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada semua murid-murid, tubuh Yesus Tuhan kita tidak ada, hilang. Apa yang terjadi? Murid-murid saat itu juga heran. Mereka bingung. Ah, masa sih? Gak mungkin kamu salah lihat. Bener, tubuh Yesus gak ada. Lalu mereka pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka gak menemukan tubuh Yesus. Mereka bingung. Mereka lupa bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa 3 hari sesudah kematiannya, dia akan bangkit. Mari kita saksikan sama-sama filmnya. Kita tidak akan bertemu Yesus lagi. Tunggu dulu. Tidakkah kau ingat apa yang dikatakan Yesus? Apa? Saya ingat, katanya ia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Lihat, batu penutup itu telah terguling. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Hilang? Dan 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Apa maksudnya? Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu apa itu. Percayalah. Mungkinkah itu? Aku tidak percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Sungguh, Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Waktu Kaleb mengatakan Yesus anak Allah, aku tak percaya.
Tapi kemudian aku melihat mukjizat yang dibuat Yesus dan ajarannya tentang kasih Allah. Aku melihat mereka menganiaya Yesus. Mereka memukulnya. Ia dipaku di kayu salib. Ia mati. Aku lihat mayatnya diturunkan dan dibawa pergi. Kukira aku tak bisa bertemu dia lagi. Namun sungguh ajaib, Allah menepati janjinya. Ia berjanji akan membangkitkan Yesus. Dan firman-Nya, barang siapa percaya Yesus anak Allah, kita hidup dengan dia, sekarang dan selamanya. Wow, hebat kan? Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, tetapi dia bangkit. Dia hidup. Karena itulah kita harus berterima kasih. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak perlu merasa takut. Pada saat ini, banyak orang di dunia mengalami ketakutan. Bahkan di dalam keluarga Kak Rudi juga ada yang ketakutan. Ketakutan kepada penyakit, ketakutan kepada masalah keuangan. Semua diakibatkan karena virus corona. Semua cemas. Tapi hari ini kita belajar, jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo katakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kamu di rumah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, saat ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mau mengetuk hati kalian. Tuhan Yesus mau bertanya kepada kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Apakah kalian mau percaya bahwa aku sudah bangkit? Kalau kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati karena dosa-dosamu, kalau kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga, itu semua seperti yang dikatakan Alkitab. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus sudah menang atas maut, kamu bisa berdoa bilang, Tuhan Yesus, saat ini aku percaya. Aku percaya dan aku tidak mau ketakutan. Aku percaya dan aku mau menjadi anak yang berani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu bisa berdoa, bilang katakan itu kepada Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini, kita diingatkan bahwa Paskah bukan hanya telur, bukan hanya hadiah, ataupun permainan. Tetapi Paskah adalah tentang kasih Allah yang besar. Bahwa Yesus Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, menang atas maut. Itu semua untuk kita. Sehingga kita mempunyai pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Karena Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau memberikan hidupnya untuk kami. Sehingga kami yang seharusnya menerima hukuman dosa, dibebaskan. Kami bisa memiliki pengharapan. Kami bisa berdoa, kami bisa diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di hari Paskah ini kami mengingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan keberanian, memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Selamat Paskah. Bye-bye. Selamat Paskah. Tuhan memberkati ya. Selamat Paskah Papa Mama. Happy Easter. God bless you. Selamat hari Paskah teman-teman. Semangat ya. Salam damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimakan. Saya ingin mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Hai, aku Revan dari Sesri Lembang. Selamat Paskah, Tuhan menyertai. Selamat Paskah. Kak, apa banget? Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Papa Mama. Selamat Paskah, Tuhan memberkati ya. Hai kakak-kakak, hai teman-teman, sama hai Paskah ya, Tuhan berkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Halo kakak dan teman-teman di sekolah minggu. Selamat hari Paskah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah, Papa dan Mama. Selamat Paskah, Papa Mama hebat. Selamat Paskah semua, Tuhan memberkati. Selamat Paskah, Mama. Selamat Paskah, teman-teman. Selamat Paskah, Papa, Mama. Selamat Paskah, tetap bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Paskah. Tuhan Yesus berkati. Silakan rumah, dadah. Selamat Paskah, Papi Mami. Selamat Paskah, Tuhan memberkati ya. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah, Tuhan memberkati ya. Semuanya, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Dah. Selamat Paskah, tetap semangat ya. Hai, saya Jordan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai. Halo, kami dari Leader Cimahi mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Yesus kita luar biasa ya Kak. Betul sekali, Dia sudah bangkit. Dan bahkan sahabat kita Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Wah, senangnya bisa punya sahabat seperti Yesus. Adik-adik masih mau mendengar kisah selanjutnya tentang sahabat kita Yesus? Mau Kak? Untuk itu, ikuti terus ibadah online Starkid GKPB Fajar Pengharapan. Sampai jumpa minggu depan. Dah.